السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده جل في علاه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار. Ayyuhal muslimun, hadirin bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan segala limpahan nikmat dan kebaikannya kepada kita, sehingga kita bisa berada di dalam
salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dalam salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah di dalamnya, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita jamaah sekalian bahwa saat ini kita berada di dalam suatu tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i 'ala Allah masajiduha wa abghaduha aswaquha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini adalah masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini adalah pasar. Maka kita berada di tempat yang terindah, termulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, seharusnya setiap muslim, setiap mukmin mencintai tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak jamaah sekalian, di dalam rumah Allah inilah kita membuktikan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah. Di sinilah kita bermunajat kepada Allah. Di sinilah kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita membuktikan ibadah kita yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, masjid adalah tempat yang termulia. Di saat tatkala suatu tempat itu sudah dibangun di dalamnya masjid, sudah dibangun di atasnya masjid, maka otomatis tempat itu berubah menjadi tempat yang termulia dari seluruh tempat yang pernah ada di permukaan bumi ini jamaah sekalian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama yang senantiasa memuliakan masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat dari seluruh kegiatannya. Nah, maka dari itu, ketika kita kembali menoleh kepada sejarah di saat tatkala hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib yang sekarang disebut dengan kota Madinah. Di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di suatu kampung pemukiman Bani Amr yang berada di Kuba. Maka di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali membangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Masjid Kuba sekarang. Yang saat ini dikunjungi oleh manusia, oleh para penziarah dari seluruh penjuru dunia. Itulah masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan kepada umat bahwa beliau sangat memperhatikan yang namanya masjid. Bahkan ketika beliau singgah di suatu tempat, walaupun beliau tidak akan tinggal lama di situ, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Nah, kemudian tatkala Nabi masuk ke dalam kota Madinah, ya, yang pertama Nabi bangun jamaah sekalian bukan rumah beliau, tapi Nabi menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an, yang rumah beliau berada dekat dengan pekuburan Baqi'. Nabi hanya menumpang. Nabi tidak membangun rumahnya.
Tapi yang pertama kali Nabi bangun adalah Masjid Nabawi. Dengan uang beliau sendiri, dengan harta beliau sendiri, membeli lokasi kemudian membangun masjid di situ. Perhatikan bagaimana baginda Rasul alaihi salatu wassalam sangat memperhatikan yang namanya masjid. Nanti setelah Masjid Nabawi jadi, baru Nabi membangun rumah di dekat Masjid Nabawi atau yang bergandengan dengan Masjid Nabawi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bergembiralah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Membangun tempat yang termulia yang ada di permukaan bumi Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man bana lillahi masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun satu masjid ya di dunia ini lillah, niatnya karena Allah semata, maka kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun untuknya satu rumah di dalam surga. Sudah ada tempatnya di dalam surga, sudah ada bangunannya di dalam surga, disebabkan karena dia membangun rumah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Di dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, man bana lillahi masjidan fid dunya saghiran kana aw kabira. Siapa yang membangun satu masjid dalam kehidupan dunia karena Allah, apakah itu adalah masjid yang kecil atau masjid yang besar? Kata Nabi, Allah akan membangun untuknya satu rumah di dalam surga. Tidakkah kita bergembira jemaah sekalian? Di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita satu rumah di dalam surga. Naam. Dalam keadaan pada hari kiamat nanti, banyak di antara hamba-hamba Allah, jangankan rumah, tempat untuk berteduh saja mereka tidak memiliki. Sekedar untuk berlindung dari sinar matahari mereka tidak punya. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi atapnya, pelindungnya itu adalah asap tebal dari luapan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang beriman, yang membangun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membangun untuknya satu istana megah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah orang-orang yang telah mengorbankan hartanya, orang-orang yang telah mengorbankan tenaganya, orang-orang yang telah menyumbangkan fikirannya demi makmurnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hal yang terpenting harus kita pahami. Di saat tatkala rumah Allah sudah ditegakkan di permukaan bumi, tatkala masjid itu telah terbangun, maka yang merupakan kewajiban selanjutnya adalah bagaimana seseorang itu memakmurkan masjid, bukan sekedar membangun masjid. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau membangun Masjid Quba, kemudian beliau tinggalkan, berpindah ke Madinah, ya, membangun Masjid Nabawi. Apakah Nabi membiarkan Masjid Quba terlantar begitu saja? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa setiap sepekan sekali, yakni pada setiap hari Sabtu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Quba untuk salat di Masjid Quba, di masjid yang pernah beliau bangun dahulu. Iya, setiap hari Sabtu Nabi ke sana. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu oleh para sahabat, rakiban kana na'am au masyian. Apakah Nabi datang ke Quba dalam keadaan mengendarai hewan, kendaraan, atau beliau berjalan kaki?
Yang jelas setiap Sabtu Nabi datang ke Quba, tujuannya sekedar untuk salat di dalam Masjid Quba, masjid yang pernah beliau bangun. Ya, bahkan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am," kata beliau, "Man tawadda'a fi baitihi, thumma ata Quba, na'am, kana lahu ajru mithla umratin." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berwudu di rumahnya, kemudian dia keluar mendatangi Masjid Quba, wa shalla fi, dan dia salat di dalam Masjid Quba walaupun hanya salat 2 rakaat saja, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala sekali umrah. Nah, pahala sekali umrah. Ini dalam rangka apa jamaah sekalian? Dalam rangka memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk memakmurkan masjid. Karena masjid itu dibangun tujuannya agar supaya kita memakmurkannya dengan ibadah. Kita memakmurkannya dengan qiraatul Quran. Kita memakmurkannya dengan zikrullah. Kita memakmurkannya dengan mempelajari ilmu agama Allah di dalamnya. Saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Karena tatkala masjid itu dibangun kemudian tidak dimakmurkan oleh masyarakatnya, maka yakin dan percaya, ya, itu adalah tempat yang akan menjadi tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak masjid dibangun jamaah sekalian, akan tetapi setelah dibangun ditinggalkan. Tidak ada orang yang salat di dalamnya. Apalagi orang-orang yang mau belajar agama di dalamnya. Mana orang-orang yang berzikir kepada Allah dan bertaubat kepada Allah di dalam masjid tersebut? Bahkan sebahagian masjid jamaah sekalian, ya, ada orang yang salat di dalamnya, akan tetapi masjid itu hanya dibangun oleh hanya diisi oleh orang-orang tua, ya, tua renta, na'am, yang mana mereka itu seolah-olah masjid itu memang tempatnya orang-orang tua saja, tidak ada anak muda. Mana orang-orang yang masih muda, na'am, yang mau memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang itu cinta kepada masjid dan senantiasa memakmurkan masjid, itu adalah ciri dari keimanan seorang hamba. Tanda keimanan seorang hamba ketika dia cinta untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu innama, hanya, dalam bahasa Arab disebut adatul hasr. Iya, kalimat pembatasan. Yang memakmurkan masjid itu hanya siapa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Hanya bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Artinya apa jemaah sekalian? Ya, orang-orang yang tidak senang ke masjid, orang-orang yang tidak rindu untuk beribadah kepada Allah di masjid, dipertanyakan keimanannya. Karena hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, kata Allah, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, ya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di hari tatkala tak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari tatkala manusia semuanya kepanasan. Di hari tatkala matahari didekatkan di atas kepala hanya 1 mil jaraknya. Di hari jamaah sekalian,
tatkala manusia berkeringat karena dosanya, tatkala manusia membutuhkan perlindungan pada hari itu, ternyata ada manusia yang akan dilindungi oleh Allah, dinaungi, dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Di hari tatkala naungan itu, ya, tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 golongan itu? Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang-orang yang hatinya terpaut di masjid. Orang-orang yang senantiasa rindu datang ke masjid, orang-orang yang cinta dengan rumah-rumah Allah. Cinta untuk apa jamaah sekalian? Cinta untuk beribadah di dalamnya, cinta untuk bermunajat kepada Allah di dalamnya, cinta untuk menuntut ilmu agama di dalamnya, cinta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, kita lihat bagaimana baginda Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setiap kegiatan beliau itu dimulai dari masjid. Nah, beliau mengajar agama di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur taktik perang di masjid. Ketika Nabi memberangkatkan pasukannya menuju ke medan perang, itu berkumpulnya di masjid, Masjid Nabawi. Ketika mereka kembali dari peperangan, langsung ke masjid salat sebelum mereka kembali ke rumah masing-masing. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya untuk senantiasa terpaut hatinya di masjid, karena mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam sebuah ayatnya yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La masjidun ussisa 'ala taqwa fi awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, itu adalah masjid yang hendaknya engkau berdiri salat di dalamnya wahai Muhammad. Kenapa? Fihi rijal, karena di masjid inilah di dalamnya ada kaum lelaki, ada orang-orang yuhibbuna ayyatatahharu, yang cinta untuk membersihkan dirinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang merasa dirinya telah melakukan noda dan dosa dan kenistaan kepada Allah, segera kembali ke masjid. Duduk bersimpu di hadapan Allah, mengakui seluruh kesalahan, memohon maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid adalah tempat yang paling tepat untuk senantiasa mensucikan diri, membersihkan diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perlu kita pahami bersama bahwa masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tempat untuk salat saja, ya, tapi masjid menjadi pusat kegiatan masyarakat, dan itu adalah masyarakat muslim, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan masjid merupakan pusat pendidikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Na'am," kata beliau, "barang siapa di antara kalian yang datang ke masjid tujuannya adalah mempelajari agama Allah, yaqra'una kitab Allah,
mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengajarkan tentang kitabullah di antara mereka. Iya, berjalan pendidikan di masjid. Apa janji Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepadanya ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan orang-orang yang belajar di masjid inilah yang akan dilingkupi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga, mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para penduduk langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membangun pendidikan mereka, menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan mereka, pendidikan agama Allah. Sebagaimana masjid-masjid kaum muslimin yang lainnya, kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan, ya, kemampuan untuk bisa memakmurkan masjid ini. Naam, karena jamaah sekalian perlu dipahami bersama bahwasanya membangun masjid itu berat, tapi lebih berat lagi memakmurkan masjid ini. Di dalam memakmurkan masjid ini, barakallahu li wa lakum fil Qur'an. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل ولم يزل قائلا عنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.